Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa kembali dengan kami, tim penyuluh dari KPU Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Pada video tutorial kali ini, kami akan menyampaikan cara pengisian e-form PDF SP tahunan PPh orang pribadi di form PHMT dengan kondisi suami dan istri sama-sama karyawan. Jadi, di video tutorial kali ini, kita tidak menyampaikan cara pengisian SPT tahunan secara keseluruhan, tapi hanya form PHMT-nya saja. Baik, bagi wajib pajak, suami dan istri ber-NPWP dengan status PHMT, PH artinya adalah suami istri dengan perjanjian pisah harta. Sementara MT, dia adalah suami istri memilih menjalankan kewajiban secara terpisah. Jadi memilih menjalankan kewajiban perpajakan secara tersendiri atau terpisah. Jadi suami istri sama-sama ber-NPWP. Jadi yang kita isi di tutorial kali ini, kondisinya suami dan istri sama-sama ber-NPWP. Mungkin ada yang bertanya, kami tidak pisah harta, dan kami juga dari awal memang ber-NPWP sebelum menikah. Maka dalam kondisi seperti itu, istri apabila tidak menghapus NPWP-nya mengikuti suami, maka dianggap memilih menjalankan kewajiban secara terpisah. Artinya dia masuk ke kategori MT. Nah, jadi masuk dalam kondisi tutorial kita kali ini. Kami ulangi kembali bahwa tutorial ini sebatas cara pengisian di form PHMT-nya saja, tidak keseluruhan SPT dari awal sampai dengan akhir, tapi hanya form PHMT-nya saja. Baik, kondisinya pada kali ini kondisinya adalah suami dan istri sama-sama sebagai karyawan. Penghasilannya dari pekerjaan. Kita contohkan, kita ilustrasikan. Di tahun pajak 2022, penghasilan neto suami dari pekerjaan adalah 150 juta. Kemudian penghasilan neto istri dari pekerjaan adalah 100 juta. Kemudian tanggungan atau anak ada 4. Kita tahu tanggungan maksimal 3 nanti. Jadi kita akan melihat statusnya adalah K3. Nah, dari mana kita melihat penghasilan neto suami maupun istri? Tentu sebagai karyawan, baik itu karyawan pemerintah atau pegawai negeri maupun karyawan swasta, dia akan mendapatkan bukti potong berupa 1721A1 untuk swasta maupun 1721A2 untuk pegawai negeri atau pemerintah. Ini adalah contoh formulir 1721A1 untuk swasta. Nah, untuk dengan pemerintah A2 hampir sama, ya. Di mana kita akan melihat penghasilan itu? Kita akan melihat di yang kami berikan tanda di sini. Ya, kalau di sini adalah di baris ke-12 jumlah penghasilan neto. Ya, ini sebesar kalau di contoh ini ada 138. Tapi kita nanti untuk yang diilustrasi adalah sebagaimana tadi saya contohkan, ya. Ini kita hanya menyampaikan di mana kita melihat jumlah penghasilan neto dari bukti potong. Ya. Kita ulangi kembali ilustrasinya adalah penghasilan neto suami adalah 150 juta. Penghasilan neto istri dari pekerjaan ya 100 juta. Kita lihat cara pengisiannya. Nah, sebelum kita masuk ya, kita harus ingat bahwa pada saat mengisi SPT awalnya, maka kita contohkan saat ini adalah suami ya, suami, misalnya suami, istri juga sama, pada saat mengisi SPT juga sama, dia akan memilih seperti ini. Ya, untuk yang poin 2. Kalau untuk poin pertama sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau memang ini kalau di sini contohnya adalah semuanya karyawan, maka apabila ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Berarti dia karyawan atau hasilnya bukan dari usaha atau pekerjaan bebas. Dalam hal istri atau suaminya misalnya menjalankan usaha, maka ya kita pilih sesuai dengan kondisinya. Nah, ini di contoh ini, karena dua-duanya sama-sama karyawan, dan ini kita mencontohkan sebagai posisi sesuami, ya kita akan pilih di sini adalah tidak, ya karena dia karyawan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban pajakan terpisah atau pisah harta? Ya di sini MT maupun PH penghitungannya, cara penghitungnya sama, formulirnya juga sama. Ya, jadi makanya di sini kita akan lihat bahwa
e-form PDF yang disarankan yang muncul adalah sama, baik MT maupun PH. Nah, kita pilih ya, nanti akan muncul e-form yang harus kita download. Nah, seperti itu untuk awal sebelum membuat SPT. Pada saat sudah mengisi SPT, ya diisi seperti biasa dari belakang, ya kita akan mengisi di sana ada harta, kemudian hutang, tanggungan, dan juga mungkin penghasilan netonya, ada bukti potong. Nah, kemudian di langkah terakhir, begitu masuk ke halaman induk, kawan pajak akan ada tampilan seperti ini. Ini kita contohkan si suami adalah karyawan juga ya. Di sini ada status kewajiban perpajakan suami istri, ada KK, HB, PH, MT. Nah, kita akan memilih salah satunya. Di sini kita contohkan tadi adalah sebagai MT ya, memilih menjalankan kewajiban secara terpisah. Nah, baik PH maupun MT, dua-duanya nanti formulirnya sama, meskipun ngekliknya atau memilihnya sesuai dengan keadaannya. Tapi nanti formulirnya akan sama. Ya. Di sini, karena di ilustrasi ini adalah sebagai MT, maka memilih MT atau memilih menjalankan kewajiban secara terpisah. Baik, saya ulangi kembali. Di sini penghasilan netonya sudah ada karena kita sudah sampai kepada tahap akhir dalam pengisian SPT. Ya. Oke. Setelah memilih MT, maka akan muncul tab di atas ya seperti ini, PH strip MT ya. Tadi tidak ada. Tadi sebelum kita pilih salah satu ini, dia tidak muncul. Kalau masih KK, dia tidak muncul. Tapi begitu milih MT seperti ini, atau PH, itu akan muncul seperti ini, PH strip MT. Kemudian juga ada tombol NPP istri garis miring suami juga menjadi hidup. Tadinya tidak hidup ya, kita lihat sebelumnya itu abu-abu di sini, nggak perlu diisi. Tapi pada saat sudah mengisi PH atau MT, maka akan ada dua hal yang muncul. Yang pertama adalah tab PH strip MT sendiri, yang kedua adalah NPP istri atau suami. Dan NPP istri atau suami ini harus diisi. Kalau tidak diisi, dia tidak akan mau lanjut ke halaman selanjutnya. Jadi setelah ini diisi, nanti seperti ini contohnya ya, kita isi. Kemudian kita pilih PH strip MT. Kemudian setelah tombol PH MT-nya kita klik, kita pilih, maka akan muncul jendela lembar penghitungan pajak penghasilan terutang bagi PH atau MT-nya tadi. Ya, di sini ada pilihan penghasilan neto, kemudian ada warna merah di sini, ya. Dan di sini kita harus isi, ya. Apa yang harus kita isi di sini? Karena kita posisinya di sini adalah sebagai mengisi SPT si suami, maka di sini kita akan memilih ya suami di sini ya. Kemudian untuk yang bagian bawah ini PTKP-nya, kita isi PTKP sesuai dengan kondisinya. Ya, tadi kondisinya adalah tanggungannya 4 ya, tapi kalau di PTKP maksimal adalah 3. Jadi kita isi suami adalah K3, kemudian si istri adalah TK0. Nah, kemudian kita isi penghasilan neto sebagaimana yang kita dapatkan dari bukti potong ya. Kalau untuk penghasilan neto suami yang sedang kita isi ini, dia otomatis muncul sudah karena dia berasal dari pengisian sebelumnya. Ingat tadi saya sampaikan bahwa lembar PHMT ini kita isi di tahap-tahap akhir sebelum kita submit. Nah, jadi angka penghasilan neto ini sudah ada. Kemudian yang perlu kita isi manual adalah penghasilan istri ini, ya. Kita lihat dari bukti potongnya istri. Penghasilan netonya berapa? Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita lihat di baris pekerjaan. Nah, kemudian ini akan otomatis menghitung. Baik penghasilan kena pajaknya, PTKP juga otomatis menghitung. Kemudian penghasilan kena pajaknya juga sudah otomatis menghitung. Termasuk juga PPh-nya ya. PPh-nya juga otomatis menghitung ya di sini termasuk bagian suami dan bagian istri. Ya. Dan disinilah pentingnya kita harus memilih di kolom atas
ini penghasilan neto suami atau istri ya. Kita pilih tadi di depan ya di sini. Kita kan ada bagian merahnya kita pilih suami misalnya. Maka apabila kita pilih suami, otomatis yang bagian suami, bagian pajaknya suami ini ya di sini akan pindah ke depan yang bagian F ini. PPh terutang yang ditanggung suami ya. Ini adalah bagian PPh-nya suami. Itu akan pindah ke depan. Jadi dia akan otomatis mengisi di halaman induk. Di sini sebelumnya kita kembali ke induk dulu untuk melihat ya. Kembali ke induk. Maka akan muncul di halaman induk PPh terutang ya seperti ini ya. Dia merupakan penghitungan dari atau memindahkan dari formulir PHMT. Kalau kita lihat di SPT tahunan orang pribadi umumnya, dia menghitungnya dari penghasilan kena pajak atasnya langsung ya. Tapi kalau ini dia berdasarkan penghitungan dari PHMT. Dan kalau kita lihat juga di induk ini, PTKP-nya sudah tidak ada di sini, nol. Kenapa? Ya karena sudah tidak menghitung dari sini. Kita menghitungnya dari PHMT. PTKP dan penghitungan pajaknya ada di form PHMT. Baik, jadi disinilah ujung dari PHMT ini ya. Jadi dia akan lari ke baris 9. Kalau kita mengisi di 1770S, baris 9, PPh terutang ya. Ini merupakan penghitungan yang berasal dari PHMT tadi. Baik, sampai di sini kawan pajak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Nah, nanti kita mungkin akan melanjutkan di video tutorial berikutnya terkait PHMT dengan status yang berbeda ya. Kalau ini adalah karyawan-karyawan, nanti mungkin ada karyawan dan bukan karyawan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.